Berdiri ya Kalisa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar IPAS mengenai materi hubungan antar negara. Nah, jadi harapannya setelah pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan penyebab adanya hubungan antar negara. Kalian juga dapat menganalisis bagaimana hubungan antar negara itu dapat dilakukan. Serta kalian juga dapat menganalisis seperti apa pengaruh dan bentuk dari globalisasi. Kita langsung saja ya mulai pembelajarannya. Baik, Ibu. Oke, Ibu memiliki gambar. Kita coba diamati. Ada yang tahu ini gambar apa? Butter. Ini adalah gambar butter. Nah, sekarang coba kalian bayangkan terdapat dua desa, yaitu Desa Sukasari dan Desa Mangkunegaran. Sejak zaman dahulu, Desa Sukasari ini terkenal sebagai penghasil beras. Nah, sedangkan Desa Mangkunegaran terkenal sebagai penghasil pakaian. Nah, apakah kedua desa itu bisa bertahan hidup hanya dengan menggunakan pakaian atau dengan beras saja? Tidak. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap memenuhi kebutuhan mereka bisa melakukan perdagangan. Ya betul. Jadi mereka bisa melakukan perdagangan atau pertukaran barang. Nah, setelah kalian mengamati gambar dan menyimak cerita, sekarang kira-kira mengapa ya masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Untuk saling mengenal. Jadi untuk saling membantu, Ibu. Untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Kemudian kira-kira bagaimana sih hubungan antar negara itu dilakukan? Siapa yang mau jawab? Ada tahu? Melalui pertemuan, mulai perdagangan. Lalu, mengapa sih hubungan antar negara ini dapat menyebabkan terjadinya globalisasi? Ya, jangkauannya luas. Ada pendapat lain? Karena adanya pertukaran informasi. Baik. Untuk menggali lebih dalam mengenai ini, kita akan belajar secara berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, jadi Mala, Garini, Jenar, kelompok 1, Arita dan Yutika kelompok 2, Dinasti, Lydia dan Karisa kelompok 3. Kalian bisa duduk sesuai kelompoknya ya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu memiliki video. Kita simak bersama-sama ya. Baik, Ibu.
akan menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerjasama? Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Dan apa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita mulai belajar. Mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerjasama? Bayangkan ada dua desa, Desa Sumbersari dan Desa Makmur Jaya. Desa Sumbersari terkenal dengan produksi nasi, sementara Desa Makmur Jaya dikenal sebagai penghasil prakarya. Apakah penduduk di kedua desa ini bisa hidupnya dengan beras atau pakaian saja? Tentu saja tidak. Mereka harus saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara melakukan perdagangan atau pertukaran barang. Nah, konsep ini juga berlaku di tingkat global. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya dan keahlian yang berbeda-beda. Ada negara yang kaya akan hasil pertanian, sementara negara lain unggul dalam bidang teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, negara-negara ini harus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik satu sama lain. Misalnya, Indonesia bisa mengekspor komoditas seperti minyak sawit dan kopi, sementara kita mengimpor barang teknologi dari negara lain. Jadi, inilah alasan mengapa masyarakat dunia berkomunikasi dan bekerjasama, karena setiap negara saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Hubungan antar negara dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan negara untuk mengekspor barang-barang yang mereka hasilkan di negara lain dan untuk barang-barang yang mereka butuhkan dari luar negeri. Sebagai contoh, sepatu yang kamu pakai mungkin dibuat di Vietnam. Sepatu tersebut masuk ke Indonesia sebagai barang impor karena kita membelinya dari luar negeri. Sedangkan bagi Vietnam, sepatu itu adalah barang ekspor karena mereka menjualnya ke negara lain. Namun, hubungan antar negara tidak hanya terbatas pada perdagangan saja. Negara-negara juga menjalin kerjasama dalam bidang lain seperti budaya, teknologi, pendidikan, dan keamanan. Misalnya, kita sering mendengar tentang tukar pelajar antara negara-negara. Hal ini dilakukan agar pelajar bisa belajar budaya dan pengetahuan baru dari negara lain, lalu mengawalnya kembali ke negara asal untuk diaplikasikan. Contoh lainnya adalah kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk menemukan solusi, mulai dari berbagi informasi hingga mengembangkan vaksin. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara sangat penting dalam menangani masalah global. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bicara tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya berbagai aspek kehidupan ke ruang lingkup dunia, sehingga batas-batas antara negara menjadi rapuh. Dengan kata lain, globalisasi membuat dunia menjadi semakin terhubung satu sama lain. Pengaruh globalisasi dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling mudah kita lihat adalah dalam hal teknologi. Dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan tersebar ke seluruh dunia. Kini, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan menyalakan televisi atau membuka internet. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi budaya. Misalnya, tren musik dan fashion dari Korea Selatan ini banyak digemari di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi memungkinkan budaya dari satu negara berkembang dengan cepat ke negara lain. Pengaruh globalisasi juga terasa dalam bidang ekonomi. Perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di banyak negara memainkan peran penting dalam perekonomian global. Contohnya, ada perusahaan sepatu yang memiliki pabrik di Indonesia, tapi kantor pusatnya berada di Amerika Serikat dan produknya dipasarkan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi mengintegrasikan ekonomi dan negara menjadi satu kesatuan yang saling berkait. Globalisasi di berbagai bidang. Globalisasi tidak hanya berdampak pada bidang teknologi dan budaya, tetapi juga bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. 1. Bidang ekonomi. Globalisasi mengubah cara negara-negara berikan
dan harga produk mereka. 2. Bidang politik. Di bidang politik, globalisasi meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Negara-negara ini membutuhkan kerjasama dalam penanganan masalah global, sebagai pendidikan, perekonomian, dan keamanan internasional. Dengan adanya globalisasi, negara-negara juga lebih mudah mengadopsi sistem politik yang lebih baik dari negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 3. Bidang budaya. Di bidang budaya, globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya antar negara. Banyak orang dari negara lain menikah ke negara baru dan membawa budaya mereka, yang kemudian mempengaruhi budaya di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, karena global fashion dari luar negeri, seperti budaya K-pop dan Korea, ini juga lebih dikenal di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh tentang globalisasi di bidang budaya. Dampak positif dan negatif globalisasi. Globalisasi berkembang dalam berbagai dampak positif. Misalnya, dalam bidang pendidikan, globalisasi memungkinkan siswa-siswa Indonesia mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri dan membawa pulang ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Di bidang teknologi, globalisasi membuka akses kita terhadap informasi dan inovasi terbaru yang bisa digunakan untuk kepentingan negara kita. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi pada produk impor. Jika suatu negara terlalu bergantung pada barang impor, maka perekonomian negara tersebut bisa terganggu jika terjadi krisis global. Selain itu, globalisasi juga bisa menyebabkan hilangnya identitas budaya suatu negara karena terlalu banyak pengaruh dari budaya luar. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan globalisasi dengan bijak. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dalam berdiri dan menjaga budaya kita agar tidak hilang di tengah arus globalisasi. Jadi, Baik, setelah menyimak video tadi, kita gali lagi pertanyaan sebelumnya, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Kenapa? Untuk saling melengkapi. Selain itu, ada lagi? Jadi, masyarakat di dunia itu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kan setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan berbeda-beda. Mereka melakukan kerjasama agar kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi sendiri dapat dipenuhi melalui kerjasama ini. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan antar negara itu dilakukan? Selain itu, jadi hubungan antar negara ini dapat dilakukan melalui perdagangan, perjanjian, diplomatik, pertukaran pelajar, festival budaya seperti itu. Nah, kemudian mengapa hubungan antar negara itu dapat menyebabkan globalisasi? Lawannya yang luas. Ya, jadi dalam terjadinya hubungan antar negara itu terjadi interaksi di mana itu menyebabkan terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan kebudayaan seperti itu. Jadi apa sih globalisasi itu? Coba disampaikan hari ini. Jadi globalisasi itu pengaruh masuknya budaya-budaya yang ada di dunia. Ya, betul sekali. Jadi globalisasi ini adalah masuknya aspek kehidupan ke dalam ranah global seperti itu. Jadi globalisasi ini terjadi di seluruh dunia itu, menyeluruh. Nah, globalisasi itu kan tadi berdampak ke semua aspek. Nah, aspek apa saja tadi, di bidang apa saja yang dipengaruhi oleh globalisasi? Ya, ekonomi, teknologi, terus pendidikan. Ya, selain pendidikan ini apa lagi? Ya, kesehatan, kebudayaan. Nah, apa dampak negatif globalisasi? Maksudnya budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Nah, terus ada lagi apa? Ketergantungan barang impor itu salah satu dampak negatif dari globalisasi. Nah, kalau kan udah ada dampak negatifnya, sekarang apa sih dampak positif dari globalisasi? Ada yang tahu coba? Dampak positif dari globalisasi
Temukan pasangan yang tepat antara bidang globalisasi dan dampaknya dengan tepat. Nah, untuk bidang ekonomi berhubungan itu dengan adanya pasar bebas. Untuk bidang budaya itu berhubungan dengan masuknya budaya asing. Lalu untuk bidang politik itu meningkatnya hubungan diplomatik. Lalu untuk bidang pendidikan adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Yang tentang enggaknya pertama hubungan antara saudara terjadi karena setiap negara perlu saling memahami kebutuhannya benar. Hubungan negara tidak dapat dilakukan melalui diplomatik saja. Sikap individualisme merupakan contoh positif dari globalisme negara. Adanya investasi asing merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi dunia. Sekian presentasi dari Pak Bupati. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai kembali dulu ke tempat masing-masing ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tidak jawabannya yang tadi berbeda dengan kelompok 1? Ada. Oke, jadi tadi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar, sudah tepat ya. Karena sudah tepat, kelompok 1 dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, jadi tadi benar ya bahwa adanya pasar bebas itu merupakan contoh dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian maksudnya budaya asing merupakan dampak globalisasi di bidang budaya. Kemudian globalisasi di bidang politik contohnya yaitu seperti meningkatnya hubungan diplomasi. Untuk di bidang pendidikan itu berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan. Untuk tadi yang menentukan pernyataan benar atau salah, di mana hubungan antar negara ini terjadi karena setiap negara perlu saling memenuhi kebutuhan, itu benar ya. Jadi hubungan antar negara itu terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pernyataan selanjutnya, hubungan antar negara tidak dapat dilakukan melalui diplomatik. Ini salah ya. Jadi hubungan antar negara itu dapat dilakukan melalui diplomatik. Nah, kemudian pernyataannya, sikap individualisme merupakan dampak positif dari globalisasi. Ini salah karena individualisme itu merupakan dampak negatif dari globalisasi, bukan dampak positif. Kemudian pernyataan terakhir itu adanya investasi asing merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Ini benar ya. Jadi karena globalisasi ini menyebabkan banyaknya investasi asing yang masuk ke negara kita. Nah, kita sudah melakukan banyak hal tadi dari awal hingga akhir. Apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari ini, sekarang waktunya kita mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi bagikan soalnya.